Nasrani? Boleh. Kalau misalnya saya tunjukkan hadisnya tidak boleh gimana? Mana tunjukkan hadisnya? Ya, kalau nggak ada gimana? Kalau ada nanti gimana? Tunjukkanlah hadis. Kita Baik, nggak apa-apa. Kita sabar teman-teman. Kita sabar ngajarin orang-orang Islam. Karena memang orang-orang Islam ini tidak ngerti ajaran agamanya. Baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Larangan mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Oke, mana? Nih. Kamu tidak percaya ada hadisnya. Udah jelas sekali tidak boleh memberikan salam kepada Yahudi, baik kepada Yahudi maupun Nasrani. Saya sudah tunjukkan ini berkali-kali. Entah kenapa orang Islam tidak taubat-taubat. Perhatikan. Nih. Kelihatan ya? Nih. Hadis kepada Yahudi dan Nasrani. Perhatikan. Nih ya, hadis riwayat Muslim. Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan jangan pula kepada orang Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran. Nih, saya teruskan lagi. Sahabat dan pembantu Nabi Anas bin Malik berkata bahwa Nabi berkata, apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, maka katakanlah waalaikum. Oh, inilah. Biar kalian tahu ajaran agama Islam. Tidak bisa kalian mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih, apabila mereka condong kepada salam perdamaian, maka condonglah pula kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. Nih, jelas, kamu tidak boleh mengucapkan salam. Gimana? Bahkan berteman saja, berteman sama orang Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Makanya tahu nggak sekarang itu? Sekarang ada perumahan khusus Muslim. Sekolah khusus Muslim. Masalah assalamualaikum dibahas berpanjang-panjang kan? Oke, sekarang sudah saya tunjukkan kan sama kamu, ada kan dilarangan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Memang ada. Tadi memang ada, sekarang ada, memang ada. Kita baik-baik berdiskusi, nggak usah kita. Iya, berarti kamu mengakui nggak kesalahanmu bahwa orang Islam tidak boleh memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani? Memang ada hadisnya, tapi kita harus beretika sesama manusia, harus beradab. Itu wajib. Berarti kamu lebih memilih ajaranmu sendiri ketimbang ajaran Muhammad. Kita ikuti ajaran Nabi kita. Kalau mengikuti ajaran Muhammad, boleh nggak memberi salam kepada Yahudi Nasrani? Ya itu kan begini Edis, saya jelaskan. Kenapa hal-hal seperti ini kita dibahas Edis? Coba kita. Makanya saya pernah bilang, tolong hapuskan. Saya sudah pernah bilang, tolong hapus hadis-hadis yang membuat orang Islam itu jadi jahat. Ngucapin salam saja nggak mau. Emang kamu siapa Edis mau menghapus hadis? Loh, kamu saja tidak setuju dengan hadis itu. Kutanya kamu ini siapa mau menghapus hadis? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya ingin supaya hubungan antara masyarakat itu baik pula. Tapi bagaimana mau baik? Orang perumahan saja, perumahan khusus Muslim. Di mana ada orang Islam, di situ ada toa berteriak-teriak. Toanya 5, 10, 20. Kalau kamu membahas yang itu Edis, kamu harus paham lah. Kamu kan mayoriti bukan mayoritas Edis. Itu yang perlu kamu pahamkan Edis. Iya, makanya saya bilang tidak terjadi hubungan yang baik jika orang-orang Islam mengikuti hadis-hadis yang semacam itu. Makanya saya minta supaya itu dihapuskan. Kenapa kamu ini tidak berpikir Edis?
menganut sistem mayoritas dan minoritas. Negara ini menganut sistem hukum. Tidak peduli mau mayoritas atau minoritas, selagi dia melanggar hukum, makanya tetap saja melanggar hukum. Walaupun itu teorinya, prakteknya beda. Sekarang begini saja, Soryu, gini dengar. Sebagai orang Islam, kamu tidak boleh memberi salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Berteman pun kamu tidak boleh. Boleh, Edis, boleh. Kamu ini jangan kamu memprovokator. Oke, mana ayatnya boleh berteman? Mana ayatnya boleh berteman dengan Yahudi dan Nasrani? Kita hidup ini harus beradab dan beretika, Edis. Udah, kamu di bawah saja. Ditanya malah kita ini berhidup beretika. Saya setuju dengan kamu, kita harus hidup beradab dan beretika. Tapi bagaimana itu terjadi kalau kamu percaya sama agama Islam? Gimana? Kamu harus memperlakukan orang-orang non-Islam itu sebagai warga kelas 2 sesuai ajaran agama Islam. Ada-ada saja. Coba kita jujur-jujur saja. Memang itu yang ada dalam agama Islam itu seperti itu. Oke, kita kasih naik ada cahaya Islam. Oke, kita kasih naik ada cahaya. Menggema, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Oke, Dis. Selamat pagi, Dis. Selamat pagi juga, cahaya Islam. Saya panggil siapa ini, Bang? Ya, Saya panggil siapa ini? gimana kabar, Dis? Silakan Cahaya, boleh. Kabar baik ini, nampaknya dia delay. Apakah Anda mendengar suara saya? Dengar, Dis, dengar, Dis. Delay ini, teman. Ya, coba Bang, perbaiki sinyal ya. Anda mendengar suara saya tapi terlambat. Oke. Sinyal bagus nggak di situ? Ya, cobalah modal dulu lah kalian itu ya. Aduh. Yuk. Silakan. Kalau kalian mau naik, perhatikan sinyal kalian. Apakah sinyal kalian itu kuat begitu ya? Yuk, silakan. Kita ngobrol bagus-bagus begitu ya. Ada Rijal Lampung. Oke dah. Udah Rijal. Mana nih? Rijal Lampung. Wah, ini malah banyak sekali nih yang naik ini. Oke, Muhammad, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Iya Bang, gimana? Lihatnya itu loh. Kayaknya slow benar hidupnya ini. Ya, saya panggil apa nih Bang? Siapa nama Anda ini? Hanif. Ya, oke. Bang Hanif, Anda pasti seorang Muslim ya Bang ya? Iya Bang, kenapa Bang? Oke, saya orang Kristen Bang. Nah, Iya. Silakan. saya ingin membangun sebuah diskusi antara Islam dan Kristen ini supaya berimbang. Yang saya lihat di media sosial, ini orang Islam nih kerjanya ngomongin Kristen terus. Di mana Bang itu Bang? Ya di media sosial lah, lihat saja itu Zakir Naik ceramah di Indonesia yang dibahas Kristen, iya kan? Yahya Waloni yang dibahas Kristen. Sudah nggak ada Bang, Yahya Waloni kan sudah nggak ada, sudah meninggal. Videonya kan masih ada, orangnya sudah meninggal, tapi kan videonya masih ada. Oh jadi Abang ini keberatan? Bukan keberatan, saya ingin supaya terjadi sebuah
respon begitu loh. Karena selama ini yang saya lihat orang Islam saja yang ngomongin Kristen. Kalau orang Kristen ngomongin Islam nih langsung ini nih lapor polisi nih. Nah coba kira-kira apa yang perlu kita bahas nih Bang? Begini Bang ya. Suara saya Jelas. kedengaran nggak Bang ini Bang? Jelas dan baik. Oh iya. Ya alhamdulillah ya, ini saya sebagai orang Islam ini naik ke Komal Edis TV ya, Edis TV. Saya sebelumnya nggak tahu Edis TV itu apa namanya ya, perannya itu membuka Komal lintas iman itu saya tidak paham apa ya tujuannya gitu ya. Tapi begini Bang, saya sebagai Islam secara pribadi saya itu sebenarnya tidak begitu menguasai ilmu keagamaan, tapi ketika seseorang itu menanyakan kepada saya tentang keislaman saya, sebisa mungkin dan semampu saya akan saya jawab begitu, Bang. Oke, baik. Tapi begini Bang Edis, saya sebelum Bang Edis menanyakan sesuatu atau menanggapi sesuatu, begini Bang, yang Abang buka Komal lintas iman itu mempertanyakan orang Islam untuk bertanya gitu. Terus yang Anda tawarkan ini apa Bang? Maksudnya Supaya begini, orang Bang, Islam misalnya Anda itu, iya, misalnya begini Bang, ketika Abang itu menarasikan tentang Islam, yang Anda tawarkan tentang iman Abang apa ini Bang? baik. Jadi Kristen, ketika orang Islam menuduhkan kepada orang Kristen, misalnya seperti lagunya Roma Irama, mengapa kau tuhankan manusia? Itu kan lagu Roma Irama itu kan sebenarnya tertuju kepada orang-orang Kristen. Kenapa kamu orang Kristen menuhankan manusia? Nah, tujuan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah menyadarkan orang Islam bahwa yang menuhankan manusia, bahkan yang sudah meninggal, itu adalah orang Islam sendiri. Kenapa kamu mempermasalahkan atau menyalahkan orang Kristen yang menuhankan Yesus, sementara kalian menuhankan Muhammad? Gitu loh. Begitu ya Bang ya? Iya, itu contoh-contoh kecil. Atau mau ada contoh-contoh yang lain? Seperti apa? Mau lagi contoh-contoh yang lain? Begini bang ya, saya tanggapi sebentar saja dulu ya. Silakan. Ketika abang itu berarti poinnya kan begini bang, ketika di Kristen itu nggak mau apa gimana bang, ketika Yesus itu dijadikan Tuhan gitu. Orang Kristen sangat bangga. Saya sebagai orang Kristen, kami sangat Ya, bangga bangga ya. menuhankan Yesus. Dan kami sudah berada Ya, di jalan kenapa, yang Bang? benar. Kalau abang itu bangga, terus hubungannya dengan Islam gitu, sehingga abang itu menarasikan bahwa Muhammad itu setara dengan Yesus gitu ya. Siapa bilang Muhammad setara dengan Yesus? Ya jauh gimana? Muhammad tidak setara Yesus. Muhammad tidak setara dengan Yesus dan tidak akan pernah setara. Begini loh, kan orang Islam menganggap sebagai suatu kesesatan, menganggap sebagai suatu kesalahan karena orang-orang Kristen menuhankan manusia, menuhankan Yesus. Di mata orang Islam itu adalah sebuah kesalahan. Makanya dakwah-dakwahnya seperti itu. Nah, saya sebagai orang Kristen hanya menanggapi, kenapa kamu mempermasalahkan itu sementara kamu menuhankan Muhammad gitu loh. Bukan aku nangkep susah amat. Iya. Begini bang ya. Jadi menurut abang, persepsi abang, Islam itu menuhankan Muhammad, begitu bang ya? Bukan menurut persepsi saya, menurut Al-Quran dan hadis, menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad dijadikan oleh orang Islam sebagai Tuhan, sebagai Robnya. Dan itu diakui oleh orang-orang Islam yang berdebat dengan saya. Oh gitu bang ya. Di mana di dalam kaidah Al-Quran Nabi Muhammad itu dijadikan Tuhan bang? Baik. Tuhan itu kan bahasa Indonesia, setuju?
Ya, setuju. Bahasa Arabnya adalah Rob, setuju? Bahasa Arabnya Tuhan itu bang, ilah kan gitu, sesuai dengan kaidah la ilaha illallah. Oke, ketika Anda mengatakan hi Robbil, ya Robbi, ketika Anda mengatakan begitu apa artinya bahasa Indonesianya? Tapi Rob di sini bang merujuk kepada Rob yang Susah alam ini, semesta. susah ini. Gitu ya. Gini, kalau Anda pergi ke mall, di situ ada buku kunci jawaban pertanyaan alam kubur. Di pertanyaan Iya, Pak. pertama, Terus? pertanyaan alam kubur itu adalah man robbuka? Siapa Rob kamu? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa itu? Rob di sini bang bukan Rob itu bang, bukan Rob di sini. Rob yang dimaksud adalah Rob penguasa alam semesta itu sendiri bang. Susah. Tadi kan coba bang, jangan menyembunyikan wajah. Gini, dengarkan bang. Rokok bang. Bentar. Cobalah tahan diri dulu, jangan merokok. Nih kalau orang sudah kecanduan rokok nih, gini. Dengarkan ya. Tadi saya bertanya kepada Anda bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Iya bang, di mana itu kaidah itu bang? Marobokah begitu bang ya? Bang, kalau wajah Anda sudah begini-begini, kasih tahu saya bang. Kalau sudah malu, Iya. jadi orang Islam nggak Enggak, apa-apa, biar diturunin. Iya enggak bang. Ayo bang. Tanya ayo. Tadi saya Ayo, bilang silakan. bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Rob mereka. Lalu Anda bilang Anda tidak setuju, betul? Tidak setuju bang. Tidak setuju. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam Quran surat Yusuf menjadikan seorang manusia sebagai Robnya nggak? Itu raja bang, di surat Yusuf itu raja. Kalau yang saya tahu. Dijadikan Robnya nggak oleh dia? Rob di sini bang, ini bang ya. Rob Jangan di sini diterjemahin. Dijadikan Robnya nggak? Itu manusia itu. Gini saja bang. Susah ini ditanya. Yang saya tanya cuma simpel saja. Benarkah seorang Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menjadikan manusia sebagai Robnya? Rob itu bahasa Arab bang. Kan abang tadi tanya. Susah ini orang. Tuhan itu bahasa apa? Halo bang. Al-Quran Iya, itu bukan silakan. bahasa Indonesia, setuju? Iya setuju. Oke. Tapi Kalau ketika- kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka ini kalau udah begini ya sudah di bawah saja Pak. Iya. Tidur saja Iya, Bang. di bawah sana Pak. Silakan. Iya, tidur saja di bawah sana. Jadi, kalau kalian sudah malu jadi orang Islam jangan naik ke sini, ya. Lagian begini, lawan debat saya itu yang senior, yang Islam yang sudah kapalan debat, itu sudah mengakui Muhammad itu Robnya kalian. Gitu loh. Itu tema sudah basi sebenarnya. Ayo silakan kita angkat satu tema lain. Bahas satu tema lain kira-kira. Ayo.